Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Rasti. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul pengelompokan karakteristik perekonomian setiap provinsi di Indonesia menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA. Adapun topik pembahasannya terdapat pendahuluan metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Di mana di pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 34 provinsi sehingga perlu mempertimbangkan pengelompokan dan karakteristik berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat yang telah dibuat oleh Badan Pusat Statistik, di mana di setiap provinsi memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing, dimulai dari indeks pembangunan manusia, umur harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Publikasi BPS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia atau IPM di Indonesia pada tingkat provinsi cukup bervariasi. Angka IPM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 72,29, di mana IPM tertinggi pada DKI Jakarta sebesar 81,11 dan terendah terdapat di Papua sebesar 60,62. Pada dimensi umur panjang dan setiap sehat dan hidup sehat tercermin melalui umur harapan hidup saat lahir antara 65,25 tahun di Sulawesi Barat, sedangkan 75,04 tahun di Yogyakarta. Sementara itu, pada dimensi angka melek huruf berada antara 99,80 tahun di Sulawesi Utara dan 87,39 tahun di Nusa Tenggara Barat. Serta rata-rata lama sekolah penduduk usia lebih besar dari 15 tahun terendah terdapat di Papua sebesar 7,65 tahun dan yang tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 11,20 tahun. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengklasifikasian indikator tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2021 dengan menggunakan metode PCA. Untuk mengetahui bagaimana hubungan tiap indikator dalam setiap komponennya dan untuk mengetahui bagaimana pengklasifikasian provinsi di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan indikator. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian dan sebagai pembelajaran dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pengklasifikasian dengan menggunakan metode PCA. Selanjutnya, metodologi penelitian, di mana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder klasifikasi indikator tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Dan data ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik. Adapun definisi operasional variabel, IPM merupakan pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dan AMH sebuah indikator yang utama karena membaca bagian paling dasar dalam pengembangan pengetahuan. Selanjutnya RLS, di mana orang yang memperoleh pendidikan hingga tamat perguruan tinggi memiliki intelek yang relatif lebih tinggi daripada orang yang hanya tamat sekolah menengah. Dan UHH adalah meningkatkan derajat kesehatan, pada khususnya umur harapan hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Adapun analisis data, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Principal Component Analysis atau PCA. Di sini terdapat hasil dan pembahasan, di mana pada analisis deskriptif merupakan untuk mengetahui gambaran secara umum karakteristik masing-masing indikator atau variabel yang digunakan.
Di sini terdapat variabel yang saya gunakan, ada IPM, UHH, dan AMH, dan RLS. IPM yang minimum terdapat di Papua sebesar 60,62 dan nilai maksimumnya terdapat 81,11 terdapat di DKI Jakarta, dan UHH 65,25 dapat teman-teman lihat di latar belakang saya, sudah saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya analisis korelasi, di mana korelasi ini dilakukan untuk menyatakan bahwa ada atau tidaknya hubungan linier antar dua variabel atau lebih. Dan di sini terdapat korelasi yang paling kuat terdapat di variabel IPM dan RLS. Korelasinya sebesar 0,7015250. Ini termasuk korelasi yang paling kuat. Selanjutnya Principal Component Analysis yang terbentuk dapat ditentukan dengan pemilihan principal component yang dapat menjelaskan proporsi keragaman sampel secara kumulatif minimal 70%. Di sini PCA pertama menjelaskan 47,01% dari total variansi sampel, dan PCA kedua menjelaskan 67,99% dari total variansi sampel. Adapun principal komponen ketiga menjelaskan 78,88%, dan principal komponen keempat menjelaskan 88,412%. Dari total variansi sampel 88,412% ini mampu menjelaskan, sehingga berdasarkan kriteria presentasi proporsi keragaman kumulatif dibutuhkan 4 principal komponen untuk mereduksi 7 variabel tanpa kehilangan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir kesimpulan, di mana kesimpulannya terdapat indikator rata-rata sekolah angka melek huruf termasuk dalam komponen yang pertama. Kemudian indikator indeks pembangunan manusia, umur harapan hidup, dan jumlah penduduk termasuk dalam komponen yang kedua. Dan sedangkan untuk komponen yang ketiga diisi oleh indikator luas. Dan terdapat adanya hubungan yang kuat antar indikator IPM dan RLS memiliki korelasi sebesar 0,7015250, menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai IPM maka akan berpengaruh baik pada indikator RLS. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria.